し開き、僕らは二つの声を聞く。耳当たりの良い綺麗な嘘と隙間埋める歪んだ真実。何が良くて何が悪いのか、真実はいつもパラドックス。一つの時代が終わりを告げて、眠りの中で目を覚ます。銀河のリズム、君のハイラリズムは夢見るサイクル、美しきダンス。ワンツー銀河のリズム、君のハイラリズム。今この瞬間を舞い踊るのさ、ワールドオーダー。深い闇の希望の光、全てが僕らの中に潜む。一つの時代が幕を開き、白い世界の橋渡し。銀河のリズム、君のハイラリズムは夢見るサイクル、美しきダンス。ワンツー銀河のリズム、君のハイラリズム。今
And I know it won't be long till I'm holding your hips tight. I know you want to leave them all behind. So let's catch a cab downtown now and light the fire up and make it right. 'Cause there's nobody home tonight. Break out and take it to the floor, so I can take you on and give you all the things we're not supposed to do. Break out and take it to the floor. We'll finally be alone. Just take me home with you tonight. Just you and I, and sing oh, and sing oh, all night. Let's go, 'cause I'm feeling wild. And I know it won't be long till I'm touching your skin soft. I know you want to give it up tonight. Oh no, I would never break your heart, girl. Just give me one more chance to make it right. 'Cause there's nobody home tonight. Break out and take it to the floor, so I can take you on and give you all the things we're not supposed to do. Break out and take it to the floor. We'll finally be alone. Just
Where you wanna go, who you wanna be, or what you wanna do, just come with me. Oh, I saw God, then I saw the fountains. You and me, girl, sitting in the Swiss mountains. Me, oh my, oh, me and I, oh, freer than a bird, cause we're rockin' Ohio. Around the world, I feel beautiful. Take a wife, cause life is beautiful. I know for sure.
오늘도 나의 하루는 시계처럼 그대 주위를 맴돌았죠. 내일도 나의 하루는 그대 환상으로 채워가죠. 아, 참 미운 사람 그렇게도 내 맘을 모르나요. 어떻게 그 이쁜 얼굴을 하고 꿈보다도 더 둔한가요. 그대가 조금 더 그저 조금 더 지금 내 맘을 알아준다면 오늘은 모두 다 내 맘 모두가 그대에게 말할게요. Nil, interview dong. Gua masuk SMA 1 karena gue ngerasa ya ini adalah SMA terbaik di Kota Bekasi. Terus yang kedua, gue mau jadi anak yang normal-normal aja lah gitu di SMA 1. Soalnya kan gue di SMP tuh kelakuannya berandal banget. Ternyata pas sampai sini anaknya nggak ada yang normal juga. Kan gue spesies yang normal ya, jadi begitu. Accident. Jadi dulu itu gue pengen masuk 81. Terus habis itu karena nilai UN gue kalah, akhirnya gue kesini yang cadangan gue. Pas ditanya kakaknya, SMA 1 gimana? Gue mau jawab cadangan doang kak gitu, tapi nggak enak. Akhirnya gue bilang bagus dia. Terus gue jatuh cinta sama teman-teman gue yang cowok, yang cewek, yang cowok tepatnya. Enggak, sebenarnya kalau misalnya SMA 1, gue dulu nggak tahu SMA 1 itu di mana, gue nggak tahu SMA 1 itu apa. Tapi karena ada teman gue daftar SMA 1, ya gue ikut-ikutan aja. Kalau gue sendiri, gue ngikut temen gue ya, soalnya gue basicnya aja di SMP 1. Jadi SMP 1 tau sendiri lah, SMP 1 kece, langganan kesini kan. Ada lu. Terus lu pasti tahu lu. enggak dong. Jadi SMP 1 pasti pindah ke sini, terus udah dibilang kayak pindah sekolah lah apalah. Ya emang lah SMP 1 kan. Di situ gue ikut teman-teman gue, dan ternyata keterima gitu. Kenapa ya? Nggak tahu. Ini gue bingung. Sini disuruh apa? Ya udah. Gue masuk SMA 1, soalnya gue disuruh sama emak gue. Nih, gue masuk SMA 1, soalnya gue disuruh sama emak gue. Terus waktu itu SMA 1 itu buka pertama. Nah, karena buka pertama, ya udah gue coba-coba, udah tahu sekolah gue kepleset doang dari sini. Ya udahlah, coba-coba. Itu kemauan dari orang tua, tapi karena SMA 1 Bekasi itu orang-orang bilang tuh bagus, jadi ya tertarik juga deh. Masuk SMA 1 karena SMA 1 bagus. Udah sama ngikut banyak temen sih. Ya udah panggilan hati kali ya. Sama orang tua juga maunya di sini sih. Yakin? Iya. It's been a hard day's night. Pastinya gue bangga banget bisa sekolah di SMA terbaik di Bekasi ini. Terus anak-anaknya seru-seru banget, gokil-gokil parah. Beda banget ya sama yang gue bayangin di SMP. Kirain gue anaknya buku-buku, study oriented, tau-taunya nggak ada yang normal semuanya. Sama sekelas semua. Oke. Enggak. Kenapa? Gitu. Jadi sebenarnya sekolah ini munafik, laknat. Dia penuh keburukan. Di dalamnya itu penuh sampah-sampah berserakan, sampah lokal, sampah muka, sampah hati, banyak ya pokoknya. Ya gitu. Jadi sebenarnya kalau jadi pas gue masuk SMA 1, orang nanya, "Kak, lu masuk mana?" SMA 1. Buset, hebat lu. Padahal gue tahu kalau misalnya gue di posisi dia, wah salah masuk sekolah gitu kan. Pokoknya intinya kalau lo udah masuk SMA 1, lo nyesel dan gak ada bangga-bangganya. Kalau misalnya dibilang bangga, middle lah. Enggak, tapi pas masuknya kayak begini. Jadi ya, kalau pertama
bangga sih ya, siapa sih nggak bangga masuk di SMA 1 kan. Mungkin Askar doang tadi dia bilang cuma cadangan kan, tapi gue rasa bangga lah gila SMA 1. Yang orang lain pada sibuk mikirin SMA 2, kita udah ketahuan udah kita mikir SMA 1, jadi udah tinggal ketawain aja gitu. Nggak bisa dibilang. Azam? Enggak, kalau sama SMA 1 ya gue bangga dikit. Nah, gara-gara gue diterima, teman-teman gue enggak. Gue bisa ngatakan teman-teman gue begitu. Teman-teman gue masih pada susah-susah cari sekolah. Nanti keterima nggak sih? Tapi gue bisa ngetawain mereka gitu. Asli itu plan. Bangga dong, batik 12. Gue bangga. Ya, masa gue nggak bangga sama sekolah gue sendiri? Nggak mungkin. Kalau ditanya dari hati, gue bangga. Bangga banget ya, apalagi kalau misalkan naik motor tuh nggak pakai jaket, terus itu ada tulisannya tuh SMA Negeri 1 Bekasi, wah itu bangga banget tuh, pasti diliatin tuh sama orang di jalan. Bangga. Kenapa alasannya? Kalau di jalan gitu kan pakai jaket batik Semansasi kan kelihatan Semansasinya beda gitu. Ya bangga sih. Ya kan semuanya nggak ada yang sempurna, pasti ada plus ada minusnya juga. Plus minusnya apa tuh? Plusnya anak SMA 1, minusnya ya gue anak SMA 1. Enak di SMA 1 tuh pertama ikut organisasinya. Ikut organisasinya tuh banyak banget, ekskul ada 33, dan alhamdulillah gue sempat dicipin beberapa ekskul di SMA 1. Dan itu menurut gue tuh positif banget gitu ya, membawa kita ke arah yang lebih baik, soalnya pelajaran untuk berorganisasi ini tuh nggak bakal kita dapat secara formal gitu, tapi secara informal. Gurunya enggak, sebagian aja. Terus pemandangannya, sayangnya angkatan kita ini angkatan muka buruk ya. Kakak kelas pada bagus-bagus mukanya, ada di kelas juga banyak, yang kayak bintang bokep juga ada. Nah, angkatan kita ya. Nah itu deh. Ya, jujur ya gue suka sama lingkungan di sini, organisasinya. Pertama, ya lu tau lah, gue pertama masuk OSIS. Di situ keluarganya sangat erat banget di situ. Gue nggak bisa terlupakan. Gue pelagian lewat Dah, cukup. Gue selalu lingkungan juga di sini, semua bersahabat gitu. Oke. Kalau gue suka dari SMA 1-nya tuh rasanya ya. Esensi dari sebuah SMA 1 itu cita rasa SMA 1 yang begitu nikmat. Bagian inti dari sebuah SMA 1 itu ada kenikmatan tersendiri di SMA 1 itu. Teman-teman ya, ada Ida, ada Ganis, ada Hiro, ada Ilyas, ada Opa, banyak deh. Enggak, sama sekali enggak. Guru itu enggak banget, enak enggak banget. Gue enggak dapat apapun. Aduh, gue nggak ngerti. Gue kelas 2 belajar apa, kelas 1 masih mending lah ada yang belajar. Kelas 2 ada nothing, gue nggak dapet apa-apa. Gue cuma seneng karena teman-teman. Semuanya sih enak ya, gurunya juga enak ya, walaupun ada beberapa yang gitu deh. Terus teman-temannya, fasilitasnya juga enak, walaupun ada beberapa yang kurang. Bagus dari SMA 1, birokrasinya dari kepala sekolah, guru, stafnya kebanyakan profesional, udah pada bagus. Terus ya sumber dayanya juga bagus banget, mulai dari buat belajar, buat main, buat have fun, ekskul lengkap, semua deh komplit SMA 1. Enak dari SMA 1 itu lingkungannya dan kekeluargaannya. Gurunya? Ya gurunya iya. Kemana? Udah, Nil, nggak disensor ntar. Sensor, udah. Cuci tangan sekarang. Ternyata. Kalau gue sih termasuk orang yang gak ikutan les-les ya. Soalnya emang gue udah niatin nih kalau misalnya di kelas 2, gue pengen happy, pengen enjoy the work lah. Terus emang pada dasar sih emang gue gak ada biayanya sih. Ya tentunya untuk nilai rapot saya ya. Jadi dulu pas gue kelas 2, gue nggak ikut soalnya ya bodo amat lah, orang malah bikin goblok kan gitu, menyita waktu gue mending gue main atau nggak tidur di rumah. Terus habis itu pas kelas 2 gue harus dapet undangan, semester 5 gue ikutan les. Terus habis itu gue nggak dapet undangan, gue nggak les lagi, gue gitu.
Gue ikut les itu kelas 1 semester 1 sama kelas 3 semester 3. Kelas 3 semester 1. Pas lu kagak. Gue dua tuh kerjaan gue main doang. Oke. Kelas 2 itu gue kerjanya ngurusin MIPA. Ya tau sendiri lah gue ketua MIPA gini-gini. Makasih. Cukup. Masih dilempar lagi. Kelas 2 gue ngurusin organisasi yang gue bilang Cukup sih, memakan waktu gue ya. Bisa dibilang memakan waktu, soalnya kelas 2 itu harusnya gue main-main doang. Pacaran, gila, anak muda banget. Kemudian Ayo komentasi pertanyaan. Kayak ini langsung. Biarin aja. sekarang kagak tahu cewek di mana-mana kan itu harusnya kelas 2 kan. Harusnya. Udah, kalau gue tadi gara-gara pertama ada musim kalau misalnya ikut les nilai lu jelek, ya gue ketakutan lah. Gue di sini anak baru, gue punya teman di sini, gue punya informasi apa. Udah gue ikut les. Ternyata gue sering cabut, ya nilai gue masih lumayan lah. Dia sendiri Masih nilai 7 gue. ya. Terus habis semester 2, udah gue keluar lesnya pewarna, tapi gue malah ikutan les SPM-an karena kimia gue jelek. Ternyata kimia itu ikut les di rumah penilai. Seperti biasa, gue lebih suka cabut les daripada datang les, dan lebih suka nongkrong di OSIS waktu kelas 10. Kelas 11 juga sama. Ibaratnya kalau les itu gimana ya? Lo di kelas kadang-kadang nggak ngerti, tapi pas ikut les itu lo setidaknya bisa mempertahankan nilai lo sedikit aja. Jangan kalau misalnya itu bisa lo dalamin lagi di rumah untuk belajar. Kalau misalnya lo sempat dengan organisasi segala macam, setidaknya nilai lo aman ya les itu seperti itu. Ya disuruh juga sih, terus banyak yang ikut, jadi gue ikut aja. Soalnya kalau gue nggak les nanti nilai gue jelek, gimana dong? Nilai gue jelek. Soalnya gini, gue nggak les nanti nilai gue udah pengalaman nih, gue nggak les satu mata pelajaran waktu itu, dan gue pas UTS tuh ngisi 3 nomor, seharusnya nilai gue lebih baik sama temen yang ngisi cuma 2 nomor, nyatanya nilai gue lebih buruk dari dia, dan itu berefek banget, jadi gue cari aman dong. Wah, sorry ya gak pernah ikut les, gak pernah IPS gitu, IPS. Dari guru nggak ada les. Oh, ada. Ya udah. Ngaruh banget bos buat nilai. Kita ngomong topik. Jadi ya belajar aja buat pengetahuan kita. Ya les aja buat raport kita. Nggak ada nih kayaknya. Soalnya apa ya? Malah tuh kalau misalnya setiap pagi tuh gue bangun tuh malah pengennya tuh ketemu anak-anak gitu. Pengennya ketemu anak-anak, tapi nggak belajar. Itu gimana caranya gitu. Dulu pas pertama banget ya, pas masih seminggu sebulan gitu, gue pengen keluar soalnya gue dulu pengen sekolah di Jakarta, soalnya itu kayaknya gue ganteng banget gitu kalau sekolah di Jakarta, gue agensi. Tapi setelah ketemu kawan-kawan yang pokoknya gitu deh, yang teman homo banget gitu, itu gue nggak pengen keluar. Nggak lah. Keluar enggak ya, soalnya gue orangnya kalau misalnya udah masuk ke satu bidang munafik. Iya sih. Sorry. Bidang. Daripada bilang munafik, sebenarnya gue ada sebenarnya pemikiran untuk sebulan 2 bulan awal. Karena gue ngebayangin masa SMA itu, woi kamera fokus tuh. Karena gue ngebayangin masa SMA itu. Karena gue ngebayangin SMA itu kerjaannya yang kayak di FTV gitu ya, main-main, ketemu cewek, halo, say hi gitu kan. Kayaknya seru banget. Puasa bro, mamen. Gaul habis. Kalau nggak joget main basket, gitu-gitu doang. Kita belajarnya ternyata disiksa juga kelas 1 ya. Gua kayak keluar sama sekali karena menurut gua ya di sini udah lumayan bersahabat banget lah, walaupun sebenarnya lumayan jauh nih. Kobis. Ya, gua sebenarnya pengen keluar gara-gara itu. Waktu kelas 11 tuh tau lah, gua di kelas Pernah mau ke SMA 31. Nah di sana itu sebenarnya, jadi gue punya teman SMP, namanya Afi. Nah waktu itu jadi tuh, gue mau curhat tahu. Ya udah terus. Iya, jadi waktu itu gimana ya? Gue sahabatan banget sama dia. Terus gue nyoba ke Jakarta. Cuman nggak terima di sana. Ya udah. Terus gue nggak main sini. Terus waktu itu sempat gabatan gitu deh di sini. Siksa.
Iya, soalnya gue dibully terus, gue nggak ngerti kenapa orang-orang bully gue. Itu alasannya lo dibully? Gak pernah. Kenapa? Ya soalnya ya gue mau keluar mau ngapain gitu, buang uang, cari kerjaan aja gitu, pindah-pindah sekolah, ngapain? Gak pernah, soalnya kan SMA 1 Bekasi gitu kan eksis. Terus SMA 1 SMA yang paling deh di Bekasi. Jadi kan kalau keluar ya juga nanti namanya SMA 1 Bekasi dalam diri tuh jadi gak ada. Gak pernah ada niatan keluar SMA 1. Buat apa? Pernah mau keluar SMA 1, apalagi kalau lagi nggak ada gurunya. Belum bener aku pengen keluar maksudnya. Bukan itu. Mau keluar bener. Pindah. Aduh. Enggak sih, walau nggak ada niatan itu sih. Kenapa emang? Karena ya gimana ya, di SMA 1 udah PW lah. Semenjak kelas berapa tuh PW-nya? PW-nya semenjak ketemu lo aja deh gimana? Anjir. Ya, oke. I'm at a payphone trying to go. Hal tergila yang pernah gue lakuin selama SMA 1, menurut gue banyak ya. Gue pernah nyelepat sarang tawon tuh di DPR Sosiologi. Terus gue pernah jatuh tawon sini gue sampai gue terkapar. Gue harus lihat videonya. Terus gue pernah ikut buran. Gak apa-apa. Gue pernah ikut Burhanuddin Cup. Ntar lu pasti bakal lihat videonya. Jadi gue guling-guling kayak begini. Gue sebetulnya. Oke. Itu biasa mungkin gue manjat tembok sekolah. Nah, terus habis itu nyolong makanan di kantin. Kalau malam-malam pas lagi ada acara. Nih bener-bener bukain semuanya. Terus, oh iya, nyolong kertasnya ulangan fisika Pak Bambang untuk selesai ulangan sama gua. Terus, udah itu aja sih. Banyak. Ingetin dong, Rusak. apa? Burhanuddin Cup. Iya, rusak lo paling sering rusak apa lu? Burhanuddin Cup. Burhanuddin Cup. Burhanuddin Cup. Jadi kalau lo yang nggak tahu, udah dijelasin tadi kan? Hah? Kita udah jelasin? Oh udah. Ya Burhanuddin Cup. Terus baru aja kira-kira 15 menit sebelum wawancara ini, gue ngerusakin kusen pintu WC yang baru di situ. Terus pintu itu handle pintu ini apa sih namanya? Oleh ya? Ini borum, masih dibilang borum. Borum. Ya, gitu. Nah, gedung pertemuan. Oh iya, ya kata Hiro borum ini namanya. Itu handle pintu borum dirusak Hiro. Ya gitu deh. Kami suka merusak benda. Terus habis itu gua sama Hiro pernah main stairboard di tangga situ. Terus gua pernah ketahuan pas manja. Terus gua kena BP deh. Habis itu banyak deh. Kalau gue sih rata-rata dilakukan di luar sekolah ya kegiatan gitu. Tapi baik juga sih di sini. Lu tinggal ingetin aja dah. Oke. Biasanya. Kalau yang tergila yang gue lakukan itu gue nggak terlalu banyak. Gue lebih ke menikmati hal gila itu. Lu udah dapet video gue yang loncat? Udah. Ntar lu ngeliatin sendiri hasil karya gue bersama anak-anak tablo. Hasil karya gue sendiri itu maksudnya isinya paranda, baik, Enggak. dan gue cuma support itu anak bagus. tablo. Lalu yang terakhir itu nggak sempat divideoin. Yang gue main kursi roda itu gue nyaris patah tulang. Oh iya. Itu gue nyaris patah tulang. Habis itu gue ikutan main skateboard sama dia. Ya. Sampai pala lu menabrak yang poli. Jubret. Oh iya, itu yang gue geret-geret. Lo tau kan yang buat inian Ebo? Yang geretan Ebo yang sosokan kamera gitu biar nggak goyang, tapi itu nggak ngefek. Itu gue pakai, terus gue taruh motor, gue tarik gitu, itu seru banget. Lo harus nyoba kalau misalnya lo udah kuliah, daripada lo nganggur kan, lo pada harus nyoba kayak gituan. Daripada lo stres sama dosen-dosen kayak kelas di sana mungkin kan. Jam. Kalau gua nyukil yang pernah gua lakukan itu ya baru jadi berapa bulan yang lalu waktu gua main tiang bendera. Jadi mungkin lu belum pernah ngerasain main tiang bendera, lu nggak pakai apa-apa, hari hujan, di situ licin banget. Gua karena waktu itu gua panik, biasa. Jero dulu juga sering tiang bendera itu talinya nyangkut di atas. Gara-gara lupa nyantolin kayak gitu. Karena waktu itu hari itu nggak ada apa-apa. Gak ada orang satupun, cuma ada gua, Dimas, Anggoro, sama 2 anak bisus. Lah gua nekat aja daripada bisa mau upacara, gua manja. Gua manja sampai atas,
sumpah gue waktu itu tuh pikirannya kalau gue mati temen gue ada sedihnya ya. Bener gue gitu aja. Kita jadi semua ada memori yang gitu. Iya, ada memori yang jadi. Ya, jadi harusnya enggak. Itu waktu itu sebenarnya licin banget, tapi karena demi teman-teman besok kalau besok upacara, gue sengaja manjat. Tapi udah dicetak dia. Hah? Tapi udah dicetak ya. Udah dicetak. Oke. Memori yang. Ya, biasanya cetak banget. Memori yang Udah, telat nih. Di papan ada, di memorin ada ya. Iya, ada. Ya, jadi habis itu karena gue udah capean pas sampai ujung udah dapet kalinya, gue nggak mungkin turun sedikit dong, langsung aja gue turun langsung seret udah memak semua di sini. Besoknya gue nggak pacara, tapi gue nggak jadi paskibnya gara-gara kegiatan semua. Si Dimas sama Anggoro cuma bisa ketawa doang, udah doang paling. Gue guyur-guyur badan gue pakai air kolam. Udah. Apa lagi? Terus gue waktu itu pernah masuk kolam, soalnya gue liat ikan mati, terus gue comot. Terus tuh gue pegang, terus dia mati ternyata. Terus gue balikin lagi. Terus gue pernah diseret-seret di lapangan sama Harvan. Itu dia biadab banget tuh di situ. Pengen gue bunuh langsung. Sebenarnya sih banyak banget, tapi ada hal-hal tergila pas lagi ikut lomba GS itu suaranya tuh false, dari itu tuh diketawain sama kakak kelas, diketawain sama teman-teman, ya bingung juga sih, malu juga, tapi ya itu pengalaman tersendiri. Terus ya itu doang sih. Hal tergila. Pernah beberapa hari nggak pulang ke rumah, nginep di sini terus. Jadi sampai di situ ada sikat gigi, celana dalam, ada di loker gue juga penuh sama kaos-kaos dan sebagainya. Ada yang lain? Hal gila ya. Yang lebih gila kalau bisa ya. Yang lebih gila. Oh iya, waktu malam bulan puasa main petasan sampai seluruh lapangan SMA 1 berasap. Sekolahnya ya, bukan di Michigan, tapi orang-orang yang ada di sekolah itu. Jadi orang-orang yang ada di sekolah itu membentuk gua jadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena tujuan dari sekolah ini bukan semata-mata kita untuk mendapatkan ilmu, tapi bagaimana cara kita untuk cara berpikir kita, bagaimana cara kita untuk mengolah ilmu tersebut gitu. Jadi yang gua intin sih anak-anaknya. Ya. Teman-temannya. Terus saat-saat kita mau bikin guru-guru, dasar lu kayak itu tadi gue baca kayak gini. Enggak. Ntar di X. Ini tampilnya kapan sih? Ya, tahu aja. Ya pokoknya gitu ya. Oke, udah. Terus banyak lah pokoknya ya. Ya. Dikenang Dari ekspresi tadi SMA 1 semuanya kita. mulai dari teman-temannya, guru-gurunya, ya, semua hal yang extraordinary itu bisa dikenang. Nah, sebenarnya kenangan itu apa aja, jadi setiap hari itu bisa dianggap kenangan. Banyak kenangan gue nggak bisa sebutin satu-satu, tapi yang paling memorable itu ya pada saat gue bersama teman-teman gue itu, soalnya itulah SMA gue gitu loh. Jadi sekolah belajar itu cuman bumbu, tapi yang aslinya dari SMA itu teman lu sendiri. Jadi kalau bisa Bener. Pertama sih gue kenal apa ya? Banyak banget bingung aja apa? Di semester 1 itu bisa gue bisa Diam. Gue lagi merekam. Elva, idenya disebut kan tuh? Iya, senang kan lo? Senang. Terus gue bisa kenal banyak sih, banyak orang-orangan. Itu deh. 20 menit. Ya pokoknya sebenarnya itu suasana yang bikin kangen. Teman-temannya pasti guru bisa dikenang kok meskipun mereka nyebelin. Soalnya gue ingat sebel-sebelnya gitu. Kalau mereka baik mulu mah gue cuma bangga doang. Kalau mereka nyebelin kan gue bisa menghujat tuh nanti. Ah iya nih dia gini-gini dulu. Gue diomelin mulu, lama-lama dia les mulu. Kan enak tuh. Gue bisa mengenang keburukannya sih. Biasanya kalau buruk bisa buat gosip gitu. Bigos, itu bisa buat gosip. kasih jempol kak, jempolnya kelihatan. Kasih jempol. Ya bisa dikenang banyak banget guru-gurunya.
loyal. Terus batik pokoknya kalian itu bagian terpenting dalam hidup gue. Nah, terus sama ya kehidupan percintaan di SMA itu nggak bisa gue lupain deh, pokoknya so sweet banget. Asik. Dan buat famous Mansasi dikenang karena Axel, jadi nggak kayak kebanyakan anak kelas 3 lainnya ya. Jadi yang dikenang pun rada beda, asik-asikan aja di kelas. Jadi kayak ada waktu serius belajarnya, kadang-kadang main waktu belajar, nakal. Dan Axel itu nggak serius belajar mulu kok, sama aja kayak anak kelas 3 lainnya, suka asik-asikan juga. Terlalu banyak memori yang paling susah dilupain. Yang paling susah dilupain. Yang paling susah dilupain adalah bertemu kalian semua. Spesifiknya bisa nggak tuh ya? Ya, bertemu orang-orang kayak kalian adalah hal-hal yang nggak bisa dilupain selama gue bersekolah di sini. Nah, gue punya cita-cita gini. Jadi waktu itu kan gue sibuk banget ya nyari dana. Itu hampir 4 hari pernah kekurangan 8 juta gitu. Jadi kalau misalnya gue nih udah jadi orang, udah jadi direktur, misalnya terjadi masalah atau user atau yang pengusaha, gue bakal nazar semua kegiatan di SMA 1 gue biayain semuanya. Proposal gue biayain, pensi, lu lihat pensi gue biayain. Gila lu bro. Karena apa? Jadi gini, rencana gue tuh pas gede gue mau jadi orang sukses apa aja, terus gue kudeta presiden, gue jadi presiden. Nah kalau gue jadi presiden, gue merevitalisasi pendidikan. Ya, soalnya gue gak mungkin jadi presiden dengan pemilu. Terus kok gitu deh. Terus pendidikan gue ubah, jadi SMA 1 tak akan pernah sama lagi. Oh gitu deh. Ntar gue datang ke sini, kalian harus tahu dulu sekolah ini penuh kenangan. Tapi kalian kalau mau SMA-nya, masa SMA yang berkesan, jadi kan gue nanti pokoknya datang pidato ke sini. Kalau kalian mau masa SMA yang berkesan, jangan belajar dengan rajin. Janganlah kalian jadi anak dulu. Lu harus membangkang supaya SMA lu tuh berkesan. Sanggup. SMA 1? Ya, udah lulus. Gue kan cita-cita gue lulus itu, gue gak mau jadi presiden di apa. Karena presiden itu lebih rendah daripada PBB atau apa. Gue pengen jadi penguasa dunia sebenarnya. Lu tuh gue banget. Sebenarnya gue mau ngambil teknik nuklir gitu. Ngambil teknik nuklir, gue mau bikin nuklir, hancurin Indonesia, hancurin apalah. Karena sebenarnya menurut gue Indonesia itu udah rusak banget. Ya salah satunya sebenarnya ternyata Indonesia cuma satu. Kalau nggak Indonesia itu hancur sendiri, ya udah aja sama Allah. Udah banyak korup apa. Walaupun itu sudah susah banget. Mau ngomong lu harus jadi penguasa dunia ngancurin itu semua. Ayat keluar ayat. Coba hadisnya. Lu tinggal berdoa, ya Allah semoga berikan Indonesia tempat biar hidup sendiri. Ya mudah-mudahan gue sebelumnya gue di Mekah, kalau Dajjal datang gue udah ngumpet di Mekah. Amin. Lu kalau gue sendiri, Terus apa yang lo lakukan buat SMA 1? hah? tadi Nah jadi kan aja itu buat Oh, iya. SMA tuh gimana? udah tinggi kan jadi sama Oh iya. Kalau bikin ulang SMA tuh gue bakal bikin gedung lebih keren lagi gitu. Apa cinta kamu? Kalau gue sih, gue nggak tahu bakal mungkin gue bakalan lupa sama SMA 1 soalnya gue udah sendiri sama istri gue, sama anak-anak gue, sama kerjaan gue. Gue insya Allah kalau inget, kalau itu juga ingetnya kalau misalnya Twitter, kalau Facebook kan, oh iya gue pernah di SMA 1 gini. Wah itu udah kampung banget ntar gue. Iya itu udah alay gue. Ntar pas gue udah punya mungkin gue inget di SMA 1 pas kalau misalnya di calling, Ro ada reunian gini, baru gue inget, oh gue di SMA 1 gini. Gue pernah ya sekolah situ. Pernah, oh iya gue pernah sekolah di sini, gue mau ngapain ya, gue nggak tahu. Lu pernah sekolah sini lu nggak bisa lewat kan udah hancur gitu. Oh iya Terus ngomong apa? Jadi yang gue lakukan untuk SMA 1 yang nyakin SMA 1 dia jadi mazhab. Ngancurin sekolah ini. Semua. Itu jawabannya kan sama kayak Serius lah. Aska Azam semuanya. Aska. Wah gila, weh. Enggak, ngapain ya? Nggak tahu, gue juga nggak tahu ngapain buat SMA 1.
Gak tahu gue. Ya lu mau ngapain? Gue nggak mau ngapa-ngapain gitu buat SMA 1. Berdoa untuk lebih kemajuan gitu. Iya. Enggak. Lu enggak apa? Enggak. Gue Tadi gue udah ngapain buat gue SMA 1 nanya. pokoknya. Mau ngapain lu? Ngapain kan? Menghancurkan? Enggak lah, menghancurkan. Ngapain gue hancurin? Menambah armada guru yang baru? Enggak usah, enggak perlu. Guru yang lama aja. Menambah fasilitas baru? Enggak buang-buang uang. Ganti capsek lagi? Ya. Gak peduli gue, kan gue udah gak sekolah di sini. Nambah pohon baru? Pohon baru? Pohon baru. Bikin Itu aula baru? selamatin ikan yang mati. Bikin stadion di sini? Kayak menambah kolam? Enggak, gue psikologi SMA 1. Jadi jangan nambah kolam. Kolam renang. Bikin kolam renang? Enggak, gue gak ada yang mau kasih. Beli kampung belakang supaya SMA 1 luas? Gue pengen punya mabes buat kolam. Jadi sama Saman. Saman kan udah Halim. Gak bisa, gue kurang Saman. Bukan mabes Halim, paling ya Halim. Buat SMA 1 ya mungkin nanti gue bisa memberikan apa ya, semacam kenang-kenangan gitu. Kenang-kenangan itu misalkan loncengnya itu nadanya itu kayak keren deh, lebih keren daripada sekarang gitu. Loncengnya itu pokoknya kayak di Hogwarts gitu, walaupun nggak tahu di Hogwarts bagaimana belnya. Kalau sekarang mungkin belum bisa jawab apa-apa karena ya belum jadi apa-apa. Tapi nanti mungkin ya bisa lah ngasih fasilitas apa ke sekolah ini. Kita semua, nggak gue doang. Oh, itu aja. Iya, itu aja. Padahal SMA 1 masih banyak loh. Kenapa? SMA 1 menurut gua masih banyak loh. Masih banyak, masih ini toilet ada besar. Jangan proyektor. Pertanyaan terakhir, gimana sama Gandhi? Sebenarnya itu, aduh ya Allah, itu gosip 3 angkatan. Itu gosip 3 angkatan dan itu gua mau klarifikasi sekarang ini juga ya. Biar lo kalau misalnya dari yang nama gua 20 tahun lagi ketemu, itu tuh gua sama Gandhi gak ada apa-apanya. Itu cuma teman biasa doang. Dan gua sama Gandhi tuh ya sebatas saling curhat-curhatan aja deh. Gak sampai kemana-mananya. Dan Gandhi juga tau itu. Oh iya, apa motivasi lo ngelakuin hal-hal gokil? Seru. Apa ya? Supaya masa SMA gue berkesan, itu apa sih? Alasan yang valid? Iya, kan sering tuh. Menghabisi waktu luang kan? Iya, menghabiskan waktu luang seperti kata Mas Hiro. Terus, oh kita caper. Ya, kita caper. Kita sebenarnya kita nggak gokil, kita cuma butuh perhatian. Mama di rumah kerja, papa kerja, pulang malam, kita butuh perhatian dari kamu. Sampai nangis dong, Pak. Tapi salam terakhir. Jadi gini Zal, kita semua tahu lo gokil. Sebenarnya lo jadi ketua Irman tuh karena nggak ada orang lebih baik apa karena Irman emang busuk semua? Ya ada kalanya saat kita Iman sedang naik, ya kita ada yang beribadah segala macam. Mungkin waktu gue dipilih, Iman gue lagi naik, lagi turun. Kalau lagi turun, mungkin gue nggak dipilih kayak sekarang. Mungkin lo lagi cowok? Hah? Cowok? Seperti itu. Ya kalau misalnya sedang itu cepat-cepat lain ya kalau seperti itu ya. Assalamualaikum. Jadi sebenarnya lo tuh sama Cika gimana sih? Ini sebenarnya lo mau di mana sih? Ini gue permintaan dari produser, bukan gue yang mau. Produser kayak gini, gue mau kerja. Gue juga gak tahu. Kalau misalkan lu tanya kayak gini, nanti istri gue makan apa? Lanjut. Itu cuma sebuah gosip. Iyalah. Jadi no komen aja buat saya, no komen. Ya, no komen. Itu aja. Itu mungkin hanya sebuah proses masa lalu. Bullshit. Jangan percaya pemirsa. Jadi sebenarnya itu nggak harus pertanyaan yang harus saya jawab karena
Nah, Besok lagi. iya. Udah. Udah. Oh iya, gosip ya. Orang-orang pada gosipin gue sama itulah pokoknya. Nih. Ya ntar lu ngomong gue Ya lu teriak. ngomong ntar kita teriak. Nggak, lu Tenang ngomong. aja. Lu ngomong. Nggak, lu ngomong Nggak, lu kita ngomong teriak. ntar kita teriak. Ya. Satu, gitu. Lu 1, 2, 3. Gue ngomong apa? Digosipin sama siapa? Iya, digosipin Ya, sama. gue digosipin sama. Lah. Kita dari kemarin kayak gitu kok. Dan terus Ya, terus katanya ada yang bilang gue. Apa? apaan tuh? Apaan? Apaan? Ya, Apa? itu ya. Ulang. Apa ulang? Ya, kayak itulah. Terus ya udah gue pengen klarifikasi aja ya. Itu tuh semua gak benar. Ya udah lah ya, itu ya gue sama dia temenan gitu. Udah kan selesai. Kalau mau sih masuk Axel gitu. Oh, iya. Apa pikiran lo? Kenapa mainnya lebih Apa dikit? pola pikir lo gitu? Iya, kenapa bisa masuk asal gitu? Kenapa pengen masuk Axel? Iya. Sama. Oh, jenong. Axel 2 tahun. Pertama 2 tahun lebih cepat. Biar lebih emang pengen lebih cepat ngejar cita-cita sih. Terus ya bisa dibilang Apa gitu? lebih fokus ke belajar dibandingin ke ekstrakurikuler. Dan walaupun banyak plus minusnya, walaupun kelihatannya sih kebanyakan minusnya, tapi enak aja sih di Axel walaupun rada beda. Minusnya apa? Ya. Jadi nanya sih. Gak apa-apa, minusnya. Ya satu aja deh, satu aja. Minusnya Axel ya gak bisa kayak yang lain, gak bisa ngumpul dan ekskul tiap minggu. Terus gaul sama anak asing yang lain jadi rada tertutup. Nggak apa lagi? Buat apa nih? Perasaan gue gak enak. Apa? Bismillah ya. Masih cinta gak sih lo sama Upai? Jawab. Harus jawab. Untuk saat ini ya anjir. Enggak gini. Lo mau jawab salah, lo jawab salah. Men, ya gue harus jujur karena ya cintanya sekarang ini cinta untuk saling support, untuk saling mendukung satu sama lain, ya kan? Semuanya juga punya impian. Ayo kita sama-sama ngedukung impian kita masing-masing. Jadi itu impian lo? Iya. Impian lo apa? Impian gue tuh bisa sukses dulu. Nanti Baru kalau misal udah sukses, udah duit, baru. Iya. Ya gitulah. Jadi pertanyaannya nggak kejawab ya sebenarnya? Enggak. Coba jawab lagi. Yakin. Kalau katakanlah dalam waktu dekat ini Upai pulang, apa yang bakal lo lakukan? Dalam waktu dekat ini? Ya, katakanlah perpisahan nanti gitu kan. Surprise gitu kan. Terus ada tulisan dia. Iya. Ya pastinya bakal Bersyukur banget. Iya bersyukur karena dia pulang dengan selamat. Terus ya senang juga karena ya gimana 10 bulan gak ketemu. Enggak maksudnya gak gue doang kan, banyak juga teman-teman gue. Iya. Kemarin gini, latar belakang. Hubungan lo sama si itu udah putus tuh. Iya. Sama si best couple. Setelah itu kita mau nanya kebenarannya di mana sih? Kemarin udah jawab. Fahri kemarin dia jawab. Fahri udah jawab kemarin. Kita bocorin banget gak sih? Hanya kita mengklarifikasi kok. Oh gitu. Yang nggak jelas. Bisa didengar sendiri. Kalau di close up. Halo close up. Gue sahabatan. Kalau kalian Belum. gue sama Fari ya kalau misalnya dekat ya udah gitu. Iya emang tiap hari kan tapi Gue enggak, gue 2 Gak bisa berdikit lagi. Sampai tinggal mulutnya doang bisa nggak? Bisa. Jelasin ya. Fari itu kalau misalnya gue pun dia curhat sama gue gitu. Dia curhatin. Enggak, dia nanyain gitu. Si ini tuh gimana sih lah? Gak bisa berdikit lagi. Dia curhatin cewek. juga awalnya begitu kan. Bahkan sampai dia nembak cewek. Itu gue tahu. Itu udah gitu. Siapa dia nembak siapa? Mundurin.
Lu aja nggak datang, tai. Jadi gue sama Martin cuma sahabatan. Jadi kalau gue curhat yang gue suka juga ke dia juga tahu gitu. Dia tahu yang gue suka siapa, dia juga sering ngasih saran. Nah, sama. Kita juga tahu kan yang lo suka siapa. Ya udah nggak Gue juga tahu kok yang Fahri suka siapa. Gue nggak tahu yang lain nggak tahu. Gue nggak tahu. Apa mau kasih tahu? Kamu tuh udah pinggir. Orang kurus. Ilyas. enggak lah sana. Paling kenapa? Jadi orang yang suka Gandhi itu katanya belah pinggir, lurus. Habis itu suka main bola. Kalau nggak bolang, icat. Hidup. Tebak aja sendiri. Tahu lah, lama-lama juga pasti tahu. Ntar kalau misalnya kalian pengen tahu, Sebelah Terakhir, gua terima kasih banget sama tim buat film kita ini karena salah satu unsur dari kita ini, film ini udah berhasil dilaksanakan sama kalian dengan sangat baik. Terus gua mau terima kasih kepada teman-teman gua yang udah nemenin gua baik susah maupun senang dari dana. Terus udah gitu gua mau terima kasih sama guru-gurunya juga. Dan apalagi ya kita doakan aja semoga batik 12 itu semua gue bisa ngeliat lo semua 10-20 tahun lagi gue bisa lihat lo lagi pada debat di Metro TV, di TV One lo bisa ada yang sidang di majelis PBB ngomongin masalah kemiskinan, seperti kelaparan, itu semua lo yang urus, dunia ada di tangan kita. Gue senang punya teman-teman kayak lo semua. Gue senang punya guru kayak sebagian guru SMA 1. Karena kita akan menghadapi yang namanya sebuah perjalanan hidup lagi yang lebih menantang dari SMA, dan mungkin banyak cewek-cewek yang vulgarnya di ntar kuliah. Jadi vulgarasi bangsa. Perpanjang iman Anda karena iman itu penting. Terakhir gue mau semua anak SMA 1 nanti bakal jadi orang yang bakal dikenal dunia, bakal berpengaruh di dunia. Gue mau semua merubah dunia ini, bukan cuma merubah Indonesia, dunia ini men. Duh, pasti nanti tuh gue bakalan kangen banget sama SMA ini. Ada Ida, Elva, jangan nangis dah. Terus banyak deh, ya pokoknya guru-guru juga ada beberapa. Terus apa lagi ya? Suasana. Duh, teman-teman yang gokil. Itu kayak Aska, ya ampun. Terus ada Hiro. Terus, banyak banget. Gak bisa disebutin satu-satu. Apalagi dong? Pesannya itu jangan pernah ngelupain angkatan kita, batik 12. Terus kesannya itu ya pokoknya apapun deh. Pokoknya dari kata-kata A sampai Z itu nggak terbayangkan. Pokoknya bagus banget. Kesannya jangan pernah ngelupain. Dah. Selama 2 tahun ini di SMA 1 asik banget. Nggak bisa ngebayangin kalau misalnya nggak diterima atau masuk ke SMA lain. Walaupun cuma 2 tahun tapi kenangan di SMA 1 kebanyakan bagus sih, seru, asik. Bakal selalu cinta SMA 1. Oke, buat teman-teman semuanya, buat yang dari Eternity, buat dari Sapulidi, terus Savior dan Batik semuanya, gue harus jujur, gue bangga banget bisa menjadi salah satu dari anak Batik 12, dan gue yakin banget kita bakal bisa berbuat sesuatu di masa depan untuk Indonesia, dan kita harus tetap jaga kekompakan. Kita masih ada senam PTN, dan gue yakin dengan kekompakan kita yang udah kita bina selama hampir 3 tahun ini bisa membuat kita sukses ke depannya. Ya. Dari buku tahunan ya? Dari buku tahunan ya? Dari buku tahunan ya?
pertama udah selesai. Gimana tadi gamenya? Susah lah kalau 3 kali berturut-turut. Udah nonton dari awal nih? Udah sih, terus banget. Jadi pertandingan ini sangat seru ya. Jadi pertandingan ini seru banget. Terus ini tuh udah jalan ke final banget ya. Jadi gue harap siapapun pemenangnya Hero sejarahnya. Bagaimana pertandingannya, Bung? Wah, menurut saya pertandingan spektakuler sih. Gimana bukannya Bang Toel pertandingannya? Pokoknya OBLX tuh mainnya all out, sportif, nontonnya juga seru, rame, tau banget deh, nomor top. Such a
said, now I'm closer to the edge. It was 1,001 and 1,000,000 to 2. Time to go down flames and I'm taking you closer to the edge. No, I'm not saying I'm sorry. One day, maybe we'll make it. No, I'm not saying I'm sorry. One day, maybe we'll make it again. No, 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 no. Can you imagine time when the truth ran free? The birth of a song, the death of a dream. Closer to the edge. This never-ending story, painful when pride and fate. Bagaimana pengalaman Anda naik mobil bodoh tadi? Seru sekali, Pak. Lost in nothing. I'm sorry. One day, maybe we'll make it. No, I'm not saying I'm sorry. One day, maybe we'll make it again. No, 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 no. Never forget. No, no. I will never regret. No, no. I will live my life. No, 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 no. I will never forget. No, no. Yang gue bingung cuma satu hal sini. Kenapa bau sulfur ini 11-12 sama bau ketut gue? Teriak ya. Biasa sampai cincang musuhnya.
buat Batik 12. Untuk kesan dulu aja. Iya. Kesannya itu selama kerja bareng Batik 12 atau selama sekolah sama Batik 12 seru banget. Kakaknya itu apa ya, baik banget ngayomin kita. Terus kalau misalkan kita suka ada kesulitan, nggak apa tanpa pamrih langsung bantuin gitu. Enak banget deh punya kakak kayak Batik. Pesannya kalau misalkan udah bisa mencar, jangan sampai momennya hilang. Kompak kak, terus tetap ingat sama juga. Menurut saya sih kesan-pesannya buat kakak-kakak Batik 12 apa ya? Batik 12 itu menurut saya angkatan yang kompak banget. Walaupun sampai sekarang yang udah dapat universitas, tapi masih saling bagi-bagi informasi. Nah terus juga buat kakak-kakak Batik 12, pokoknya pesannya tetap bawa nama baik SMA 1 supaya nanti angkatan saya gampang juga. Amin. Amin. Dan apa ya? Titip salam buat Kak Gandhi. Iya. Minta maaf selama ini saya punya salah banyak banget sama Kak Gandhi. Pokoknya kakak kelas yang paling banyak saya dolimi itu Kak Gandhi, dia nomor 1. Terus pesannya buat Kak Fadil. Kak Fadil, pokoknya kurangin dikit ya, udah kuliah. Udah kuliah, kurangin dikit. Pokoknya dari cewek laporan ke saya Kak, saya tunggu. Nah, terus itu aja deh, paling dari saya. Oke, makasih. Ya, Noy, kesan dan kesan lo sama Batik 12 apa? Kesan dulu kesan. Ya, kesan gue sih banyak banget. Apalagi sama anak-anak kelas 12 IPA 5. Banyak kan suka dukanya main bareng. Terus pokoknya belajar bareng kayak gitu. Pokoknya seru deh. Pesannya buat Batik nih. Ya, pesannya buat Batik. Kita kalau berbatik. Ya, kita selain belajar juga, kita juga harus, kita kalau udah sukses harus ingat-ingat sama masyarakat juga gitu kan. Jangan buat diri kita sendiri doang. Nah, terus selain itu juga, ya jangan lupa berbakti sama orang tua, itu penting banget. Kita kan sukses tuh hidup orang tua kan, betul kan? Tuh. Pokoknya buat sahabat Lele dan Lelenya, semoga nggak makin gatel, nggak makin bahaya juga kabilnya. Ya, pokoknya tetap cinta Lele ya. Buat Batik 12, makasih banget 3 tahunnya yang menyenangkan banget. Walaupun awalnya gue agak-agak bete gitu, tapi lama-lama sama kalian itu ternyata nggak terlupakan banget. Banyak banget yang bisa dipelajarin dari kalian. Walaupun sekolah kita tidak terlalu menyenangkan, tapi kalian menyenangkan, sangat menyenangkan. Dadah! Yang pasti buat Batik 12, jangan pernah lupa sama semua masa-masa yang udah kita lewatin bareng-bareng, dari mulai mos bareng, kena TDK, yang nggak pakai kerudung suruh pakai mukena, iketan rambut pakai karet dapur, pokoknya semuanya tentang Batik 12. Jangan pernah lupain itu, apalagi kalau nanti udah sukses. Jangan pernah lupain daratan, jangan pernah lupain temen. Intinya itu aja. Kesan-kesannya apa ya? Pokoknya tetap in touch, maksudnya tetap jaga komunikasi. Sekalipun kita udah lulus dan berpencar entah kemana di seluruh dunia, amin. Dan semoga impian kita semua buat bikin Batik Foundation terlaksana. Kesannya itu buat SMA 1 dan juga Batik ya. Kalau misalkan buat SMA 1 cukup berkesan, walaupun rasanya nggak ada kesan indah. Suaranya kecap. Walaupun nggak ada kesan indah sepertinya di dalam diri gue ya khususnya. Kalau pesannya itu buat anak Batik ya, walaupun banyak orang yang nggak percaya bahwa kita itu akan berhasil, tunjukkan kepada orang-orang yang meremehkan kita itu bahwa kita itu dapat menaklukkan Indonesia, bahkan kita para anggota Batik bisa menaklukkan dunia. Itu aja. Dah. Pesan ya. Pesan berhubung gue dari awal sampai kamu masuk SMA 1 dan tiba-tiba sekarang udah graduated from SMA 1, yang gue bisa bilang
gue bersyukur banget punya batik. Soalnya nggak tahu deh, nggak bisa lebih bersyukur lagi. Ini lebih baik, jauh lebih baik daripada yang sama yang gue pengenin. Buat gue batik tuh bener ya. Pokoknya teman suka duka, terus apa ya, kompleks semuanya tuh ada di situ. Buat gue nggak tahu deh, pokoknya gue cinta banget sama batik. Terusannya semoga habis ini kita nggak bener-bener pisah. Oke, kita sekarang ada di jalan kita masing-masing dulu. Tapi gue yakin abis ini dengan waktu yang Allah kasih buat kita, kita bakal ngumpul lagi. Bakal ke Indonesia, pokoknya memberikan cerita kita bareng-bareng lagi. Jangan lupa Batik Foundation tahun 2032. Oke? Ya, sekarang cita-cita lo apa sih? Setelah lulus dari ini ke depan mau kayak gimana? Sebenarnya sih sesuai dengan jurusan kuliah gue. Cita-cita gue tuh sebenarnya jadi news anchor. News anchor? News anchor, ya. Anchor. Ya sebenarnya kita terdekat itu. Amin. Terpikirkan. Oke, thank you Janoy. Kita cita-citanya apa nih setelah lulus dari SMA 1? Kalau SMA 1 sih? Iya, setelah lulus SMA 1 kan sampai lu mati kan setelah SMA 1. Gue pengen banyak berdedikasi buat negara. Amin. Terus pesan aja kali ya buat batik, gue pengen pesan banyak. Jadi batik kalau udah diterima di mata masing-masing, kita harus bawa nama baik sekolah. Jadi kalian tuh harus bangga gitu dari sebagai alumni SMA 1. Kalian tuh harus bawa nama baik sekolah. Jangan ngejelek-jelekin, jangan ngerasa sekolah tuh kayaknya nggak pernah ngasih kalian apa-apa gitu. Itu aja. Thank you. Ya, abis ini gue pengen jadi kalau misalnya di kantor gue, abis ini gue pengen apa ya? Sibuk, pokoknya gue pengen sibuk. Setelah selesai, intinya gue pengen berkontribusi banyak buat negara gue, mau ngebanggain batik, pokoknya pengen bantu orang-orang, pokoknya pengen ngurusin semua mimpi-mimpi gue sekarang. Jangan lupa pakai Batik Foundation, kita
take it